Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini di depan saya ada unit VR Q1 Old yang biasanya di video-video sebelumnya kita upgrade. Kali ini malah di downgrade. Maksudnya downgrade gimana? Downgrade di baterainya. Kalau bawaannya itu kan baterainya 60 volt ya. Ini kita downgrade menjadi 48 volt. Lalu bagaimana dengan performanya? Nah, tidak perlu khawatir. Meskipun baterainya downgrade menjadi 48 volt, tetapi performnya di atas standarnya VR Q1 dari segi speed ataupun segi tenaga. Untuk limit current sama sih 30 ampere, tetapi tenaga tarikan awal yang ini lebih enak. Halus, tetap halus. Kontrolernya ini kontroler universal yang dari Eklon, sine wave ya khusus ya. Kemudian spek lain masih sama, motornya masih tetap mechanical, tidak ada perubahan, semuanya masih standar. Dan ini kebetulan ini stok terakhir kami ini, yang sebelumnya unit VR-nya banyak sudah ludes semua, tinggal ini yang terakhir. Kondisi ban masih mulus, paling lecet-lecet ini aja ini. Tetapi di video kali ini saya fokus ke reviewnya aja, bukan promosi unitnya, karena ini sudah banyak yang berminat. Ini siang ini mau ada yang datang lihat unitnya. Mungkin kalau teman-teman nonton kemudian tanya, bisa jadi sudah sold out ya. Tetapi ini saya review saja. Saya review apakah performnya layak. Baik, kita buktikan. Ini kondisi wajar ya, kayak gini nih rata-rata pada hilang. Ini tutupnya, kemudian ini spionnya juga sudah lepas semua, tapi bisa kita pasang spion standar sih, spion standar motor bisa. Dashboardnya itu sudah kita ganti karena dashboard aslinya mati. Gantinya bagaimana? Ini lihat tampilannya, ting. Oke, tampilannya itu sudah berubah. Dashboard aslinya kan merah, ada 7 segment ya. Kalau kali ini dashboardnya menggunakan dashboard yang ada di pasaran. Modelnya begini tampilannya, ada voltase, ada kilometer per jam, ada jangkauan, ada temperatur. Nah, ini kelihatan nih 52,9 volt. Jadi ini sekitar 90-an% lah baterai 48 volt. Ini menggunakan polimer 13S 10Ah 48 volt. Penuhnya kan di 54,6 ya. Ini sekarang 52,9, jadi sekitar 90%. Kemudian fungsi-fungsi lain, speed. Ini speed 1 dan 2. Kemudian tombol P ini saya rubah fungsinya menjadi tombol mundur. Nah, ini kan belum di ini, jadi nggak mundur dia. Nah, kalau saya pencet tombol mundur ini, kemudian saya gas. Oke, dia narik mundur. Ini cukup bermanfaat ketika di parkiran kita mau mundur dan agak menanjak ya mundurnya. Nggak perlu minta tolong orang lain untuk menariknya. Oke. Aduh, hujan ini. Nggak apa-apa deh, kita tes drive hujan-hujan nggak apa-apa ya. Kalau unitnya sih aman, cuman kameranya ini nanti jelas apa enggak. Yes, nggak apa-apa, Les. Bismillah ya. Kita tes drive ya. Seperti biasa, kita sambil nyalakan aplikasi Relief untuk menunjukkan kecepatan realnya berapa. Sebentar ya, loading ini HP-nya. Kita record. Hujannya makin lebat teman-teman. Nggak apa-apa sih, semoga nanti kameranya tetap jelas ya. Kita start. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita test drive. Nah, kekurangannya adalah ini displaynya ini, karena lapisannya ini lapisan gelap. Kalau kita ke tempat terang dia nggak begitu kelihatan ya. Apalagi nanti kalau sudah di jalan, ini di kamera nggak kelihatan. Tetapi di secara kasat, secara penglihatan ya di mata kelihatan ya. Tapi kalau di kamera nggak kelihatan. Oke, kita test drive. Ini masih speed low atau speed 1. Speed 1 kita langsung tarik gaspol. Ini hujan ya. Oke. Gaspol, kecepatan sudah stabil. Di sini dapat 30
km/jam. Handling masih nyaman, suspensi masih enak. Oke. Meskipun baterainya hanya 48 volt 10 Ah, kalau untuk jangkauan sekedar 20-25 km insya Allah aman. Sisa banyak gitu. Artinya kebutuhan motornya ini kan, kebutuhan unitnya maksudnya, itu kan orang ada yang butuhnya sekedar untuk berangkat ke masjid atau ngantar anak sekolah yang jaraknya nggak jauh-jauh amat, ya sudah tinggal dipakai di parkiran, dicas gitu aja. Pokoknya setiap kali sampai rumah, di tempat parkir di rumahnya itu selalu standby charger atau colokan listrik ya. Jadi setiap kali selesai penggunaan udah langsung dicas aja dan nggak perlu khawatir nanti overcharge atau gimana. Yang penting selama menggunakan charger aslinya, charger lithium ya, ini karena sudah lithium, dicas kemudian lupakan lah, tinggal tidur gitu nggak apa-apa, nggak usah khawatir kelupaan nyabut selama charger dan baterainya sesuai. Jadi sudah di baterai sudah ada BMS yang auto cut off, kemudian di charger juga sudah ada auto cut off. Oke, ini jalan mulus. Kita tes speed yang speed 2, top speednya berapa kita tes. Ini masih gerimis ini. Oke, maaf ya kalau kameranya kurang jelas, saya bersihkan dulu. Ini sepertinya sudah mencapai top speed nih, kita cek. Ini enak nih, saya lepas tangan satu, ini handlingnya masih enak. 40 km/jam di tampilan. Aduh, ada mobil. Bentar. Lampu-lampu juga berfungsi semua ini. Oke, kita mundur dulu, kita ngalah. Mohon maaf ya teman-teman, videonya terpotong. Tadi kita test drive mentok di 40 km/jam kecepatan maksimalnya. Mohon maaf, tadi di awal saya menyampaikan perform lebih banter dari VR orinya, ternyata tidak sesuai. Setelah saya cek GPS ternyata mentok 40 km/jam, tetapi karena tarikan awalnya lumayan enak ya dibanding VR aslinya, jadi saya kira lebih banter, tapi ternyata relatif sama ya. Tetapi sudah cukupan sih ini, kalau buat ini jalan yang nggak rame-rame banget ya, itu masih bisa nyalip-nyalip. Ini kecepatan 40 km/jam. Kita rating dulu. Hanya ini saja nih, kalau di tempat terang dashboardnya kurang jelas. Oke, kita ke tempat yang agak redup biar kelihatan. Oke, kita lihat baterainya 51,0, kemudian dia naik 51,1. Wajar, karena baterai kalau habis digunakan dia ngayun, tetapi ngayunnya itu nggak sampai terlalu jauh, itu wajar. Apalagi ini baterainya baterai polimer yang hanya 10 Ah ya, tetapi polimernya polimer khusus untuk kendaraan listrik, bukan polimer modifikasi yang tadinya dari baterai powerbank ataupun yang lain. Nah, ini naik lagi 51,2 volt. Tadi perjalanan sekitar 2,3 km. Kemudian oke, kita finish. Untuk lampu-lampu oke semua, rating juga oke. Ini lampu utama, lampu jauh. Oh maaf, lampu utamanya ini. Jadi menarik ya, lampunya ada cut off. Rating oke semua, hujan nggak masalah. Memang ini kendaraan ya, bukan mainan, jadi ada hujan ya dihujan-hujanin saja lah. Ini kalau yang terlalu khawatir motor listrik kena hujan, saya berani menyampaikan bahwa motor listrik itu jauh lebih aman daripada motor bensin
dalam hal menerabas banjir ataupun menerabas hujan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah BLDC-nya. Kalau BLDC-nya itu masih ori, belum pernah bongkaran, silnya itu masih bagus, terabas banjir aman. Yang menjadi masalah adalah kalau BLDC pernah dibongkar, kemudian masangnya lagi nggak sesuai, atau di sininya bermasalah ini silnya. Ini kan ada silnya. Tetapi sebagai contoh inilah, ini sebagai contoh ini motor Renza yang dari 2007 sampai sekarang ini belum pernah dibongkar sama sekali, sering buat nerabas banjir, masih aman-aman saja. Artinya BLDC kena banjir sampai tenggelam gitu pun nggak apa-apa, dengan catatan sealernya masih bagus. Kalau sealernya bermasalah ya perlu di sealant ulang, dan itu yang kami lakukan kalau memperbaiki BLDC itu, bukan hanya bongkar tapi kita sealant ulang. Suspensi dan sebagainya aman. Paling baterai saja sih kalau dalam hal menerabas banjir. Kalau baterainya itu baterai rakitan, maka perlu dipastikan ke perakitnya itu baterainya tahan air apa enggak gitu kan, karena kualitas rakitan kan juga berbeda-beda. Nah kalau yang ini baterai yang kami rakit, ini kami siapkan untuk aman dari percikan. Kalau sampai tenggelam, betul-betul tenggelam ya, kalau dalam hitungan menit gitu nggak apa-apa, tapi kalau sampai lama ya meresap juga ke dalam kan. Ini sudah ada sealernya. Kemudian ini speknya lithium polimer 13S 1P. Baik, itu saja mungkin review kali ini, semoga bermanfaat. Intinya unit ini, oh ya, ini bisa dipasang 48 volt ataupun 60 volt. Pasang 60 volt tinggal dipasang saja, tidak perlu settingan apapun. Paling nanti voltmeternya aja kan yang agak dia 100% terus. Nah maka untuk men-setting voltmeternya ini, di sini kami sudah siapkan kabel ini. Nah ini dia kabelnya, oke. Tapi ini kabel rahasia ya. Kalau teman-teman menggunakan baterai 60 volt, maka ini tinggal disambungkan saja. Disambung begini. Tujuannya apa? Ya ini kaitannya dengan indikator saja. MCB-nya saya off kan. Nah ini kan saya sambung nih. Nanti baterainya ya dia akan mendeteksi dia low bed, ya kan? Low bed pada 51,8 itu sekitar 90% lebih. Karena ini terhubung, maka dia masuk ke mode 60 volt. Kalau saya lepas, ya dia nanti otomatis berfungsi sebagai indikator 48 volt. Ini saya lepas, kemudian saya restart ya. Nah dia nanti naik tuh kan. Baik, itu semua ini saya sembunyikan lagi karena saya rasa ini tidak perlu sering-sering disetting, dan begini saja udah aman, kena air pun aman. Klakson oke, rating oke. Baik, semoga bermanfaat. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada salah. Saran dan kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.